Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ava 29 channel. Jadi di video kali ini saya akan bikin tutorial, yaitu cara pengereman di bis Hino RK8 biar pengeremannya itu halus ya, penumpangnya nggak pada jomplang, nggak pada mental. Terus untuk pengereman di kecepatan tinggi juga gimana cara mengeremnya. Buat teman-teman simak terus videonya sampai selesai. Jadi untuk video ini sebenarnya saya tidak ada kepikiran untuk bikin video ini ya, tapi di kolom komentar itu ada yang request ya, sampai beberapa kali request, kalau nggak salah 2 kali apa 3 kali ya request minta bikinin video cara pengereman di kecepatan tinggi biar pengeremannya akurat, itu ya kurang lebih. Jadi karena requestnya udah sekali 2 kali, jadi saya bikinin ya videonya ya, mudah-mudahan bisa dipaham ya. Karena kan sebenarnya kalau bikin video seperti ini, kalau mobilnya nggak jalan kan kayaknya kurang bisa dipaham ya. Tapi karena kamera saya belum memenuhi ya, mau nggak mau kita bikinnya video posisi mobil berhenti. Dan semoga bisa dipaham ya buat teman-teman semua. Jadi untuk pengereman di bis yang saya bawa ini, bis Hino ya, Hino RK8. Jadi kalau ketika kita di kecepatan tinggi, untuk pengeremannya itu seperti biasa ya. Nah, ketika kita di kecepatan tinggi, misalkan depan kita mobil depan kita ngerem mendadak ya, ngerem mendadak, dan otomatis kita harus ngerem mendadak juga ya, karena kita bawa penumpang. Diusahakan ya kita mengerem mendadak, antisipasi mobil belakang sama depannya juga, dan diusahakan untuk penumpang tetap duduknya tetap nyaman ya, penumpangnya enggak jomplang begitu kan. Jadi ketika kita posisi di kecepatan tinggi, terus kita diharuskan ngerem mendadak ya, kita injek aja seperti biasa teman-teman, diinjek ya, disesuaikan aja ya, injek agak dalam, terus lalu kita lepasnya seperti biasa. Nah, tapi apabila mobil depan kita ngerem mendadak di kecepatan tinggi, terus kita ngikut ngerem juga, sekiranya rem kita kalau kita rem terus nggak mampu, itu kita kocok dulu ya teman-teman. Misalkan kita ngerem mendadak nih ya, mobil depan kita ngerem mendadak gitu, kita ngikutin ngerem mendadak, tapi rem kita ini, kalau kita rem ini nggak nyampe ya, kita mau nggak mau harus dikocok ya, dikocok berapa kali kocok. Misalkan begini ya, misalkan kita ngerem nih, set, terus rem kita nggak, kayaknya kalau rem kita injek terus ini mobil nabrak ya, terus kita kocok dulu berapa kali kocokan ya, sak. Udah gitu kita rem lagi. Nah, setelah rem lagi, sekalinya mobil mau berhenti, kita sambil dikocok kecil ya, dikocok kecil biar penumpangnya tidak jomplang gitu ya kurang lebih. Jadi intinya ini kalau pengereman itu biasa ya, pengeremannya itu biasa. Tapi sekiranya pengeremannya itu udah nggak dapet, mobil nyelonong, remnya udah nggak dapet, itu kita bantu dengan kocok. Kita bantu dengan kocok ya, kocok, terus kita lepas lagi halus, gitu ya teman-teman. Jadi
pengocokan rem itu nanti misalkan sekiranya rem itu udah mau nyelonong, setelah kita kocok itu remnya kembali normal lagi gitu ya. Dan juga ketika kita ngerem di jalur biasa, ketika kita ngerem mendadak juga ya, kalau misalkan kita lagi bawa penumpang itu sehabis kita ngerem itu jangan dihabisin terus kita lepas gitu aja. Itu kalau seperti itu biasanya penumpangnya pada mental ya. Jadi kalau kita ngerem mendadak set, nah nanti terakhirnya itu kita bantu kocok, remnya dikocok dikit-dikit ya, kocok kecil gitu set. Itu ya, set, ngerem terus bantu kocok gitu ya. Nah, jadi kalau saya pribadi ya teman-teman, kalau ngerem itu jarang ya namanya bunyi keluar angin cos-cos, itu jarang. Kalau dulu baru pertama mengemudi bis itu dulu emang, soalnya apa? Soalnya baru-baru lagi senang-senangnya main rem angin. Jadi kalau ngerem itu sering dimainin remnya biar keluar angin, itu enak suaranya itu dulu. Tapi kalau untuk sekarang ya udah enggak. Soalnya kalau pengereman yang keluar angin itu justru pengeremannya itu tidak halus ya. Jadi malah mobilnya itu gimana sih? Malah mobilnya ngangluk-angluk gitu ya. Kalau keluar angin kan mobilnya angluk-angluk. Jadi kalau mau misalkan kita ngerem mendadak terus biar penumpangnya nggak pada jomplang, itu kita dibantu pengereman tapi kecil, dibantu kocok ya, pengeremannya itu dibantu kocok kecil nih. Misalkan kita ngerem set ya gini, nggak sampai keluar angin dikit ya. Nah, terus kekurangannya kalau kita sering main rem biar keluar jus-jus ya, ini nanti untuk angin itu cepet banget turunnya ya. Apalagi kalau untuk temperatur angin, misalkan tangki anginnya itu udah ada kebocoran dan pengisiannya itu udah nggak maksimal. Itu kalau misalkan kita main buang-buang angin pada rem itu remnya anginnya akan cepat habis ya. Ini contoh nih, ini di angka berapa? Ini di angka 7 ya. Ini coba saya injek sekali nih, saya injek nih, saya lepas, saya injek, saya lepas, saya injek, saya lepas, saya injek, saya lepas. Itu 4 kali injek aja udah dari angka 7 turun sampai ke hampir 5 ya. Itu 4 kali injekan. Jadi kalau untuk rem yang pengisian tangkinya itu udah ada kebocoran dan pengisiannya itu pokoknya udah nggak maksimal lah, itu kalau buat main rem biar keluar suara jus-jus itu begini, itu anginnya cepat habis ya di tangki. Dan itu kalau kita nggak kontrol, misalkan ini jarum misalkan sudah di 5 dan kita nggak kontrol ke sini, kita main rem biar keluar suara jus-jus, itu bahaya ya. Soalnya kalau udah jarum di 5 ke bawah itu takutnya nggak maksimal ya. Kalau sudah 5 ke bawah itu udah ukuran udah nggak normal lah. Normalnya kan di atas 5. Di atas 5 nih yang jarum kuning ini baru ukuran pengisiannya udah bagus ya. Tapi kalau di 5 ke bawah ini udah kurang bagus. Jadi begitu aja ya teman-teman.
Semoga videonya bermanfaat ya. Intinya kalau pengereman seperti biasa, kalau misalkan kita mau nggak mau harus ngerem mendadak, ngerem paku, setelah kita ngerem injek full, nanti di akhirnya setelah injek full mau berhenti itu kita bantu pengocokan kecil aja ya, biar pengeremannya halus, penumpangnya tidak juplang gitu ya, kurang lebih teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam menguraikannya kurang bisa dipaham ya, mohon dimaklum ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.